Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel review mobil. Fortuner dan Pajero adalah dua SUV diesel paling populer di Indonesia. Kali ini kita akan bandingkan varian paling seriusnya. Nah, apa aja kelebihannya? Kita review selengkapnya. Nah, di samping saya ini ada Fortuner yang terbaru ya, Viara Z GR TSS 2026 Matic. Dan warna putih di angka 681.300 guys. OTR-nya di 681. 681.300. 300. Tapi ada cashback ya, Om? Tentu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel review mobil. Hari ini saya sudah ada di Tunas Toyota Jatiwaringin dan kali ini ditemani Om Parjo selaku sales marketing. Selamat datang Toyota Lovers di Tunas Toyota Jatiwaringin dengan saya salesnya Parjo Toyota. Untuk nomor WA saya di 0813 2008 0131 guys. Oke, hari ini saya sudah berada di Tunas Toyota Jatiwaringin dan kali ini ditemani Om Parjo. Parjo Toyota. Halo Om. Siap. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kita mau tanya nih Om, ini kan dekatin Lebaran, kita mau tanya promo yang menarik dekat Lebaran ini apa nih Om? Untuk program mudiknya atau promonya ya, kita banyak banget nih Om. Untuk program mudiknya atau paketan kreditnya, kita masih ada produk tenor 8 tahun ya, dan cash tempo dan bunga 0%. Nah, aku spill untuk DP minimnya ya. Untuk DP minim Fortuner ini, ya di samping kita ini, itu DP mulai 80 jutaan, langsung 13 jutaan ya. Dan kita juga ada paket approve, itu di angka 185 jutaan aja, langsung di 11 jutaan guys. Gitu. Dan ini, khusus di sini ya, di Parjo Toyota, khusus pembelian Fortuner dapat bensin 30 liter guys, free dari Parjo Toyota. Gitu. Free? Wah. Free. Di berapa tadi? 30 liter. 30 liter. Wah, Karena ini banyak tankinya ya? kalau nggak salah 50-an ya, nggak salah ya. 50-an? Ya. Wah, Gitu. itu udah banyak banget ya 30 Ya. liter. Bapak Ibu kalau misalnya mau tanya-tanya langsung aja hubungin Om Parjo Jentrap. Tapi tadi untuk DP minimnya bisa dinego-nego ya? Untuk DP minim sebenarnya sih udah net ya, karena Udah net ya? udah net. Cuman kalau mau nego-nego ini boleh lah di WA aja atau di telepon. Oke, berarti masih bisa ya? Ya. Apalagi nanti Bapak Ibu kalau dilihatin keseriusannya nanti sampai deal bisa ya? Pokoknya syarat negosiasi WA atau telepon tinggal kirim Sherlock rumah atau kantor Bapak Ibu, kita nego sampai deal lah. Oke. Kita sampai salaman pokoknya. Nah itu dia Bapak Ibu kalau misalnya mau nego-nego langsung aja hubungin Om Parjo. Om Parjo di depan kita ini ada mobil apa nih? Nah, di samping saya ini ada Fortuner yang terbaru ya, Viara Z GR TSS 2026 Matic. Dan warna putih di angka 681.300 guys. OTR-nya di 681. 681.300. 300. Tapi ada cashback ya Om? Tentu ada. Ada. Nah, nih Om, untuk cashback aku nggak bisa nyebutin secara gampang atau luas ya. Jadi yang mau best price-nya langsung WA atau telepon ke Parjo Toyota. Gitu. Oke. Yang pasti gede ya Om ya? Boleh lah. Boleh lah ya. Nanti Bapak Ibu nego-nego aja sampai deal sama Om Parjonya ya. Untuk NIK 2025 masih tersedia nggak Om? Untuk VIN 2025-nya udah habis. Fortuner barang laku ya. Jadi untuk Fortuner ready-nya 2026. Jadi 2025 udah habis untuk Fortuner. Oke, udah habis ya, soalnya ya. Habis. Untuk NIK 2026 apa aja yang sedia? Untuk 2026 hampir semuanya line up kita ready stock ya. Untuk semua line up Toyota 2026 ready stock semua sih, hampir semuanya. Gitu. Semua ada ya? Masih ada. Jadi semuanya Bapak Ibu kalau misalnya mau nyari nggak cuma ini ya Bapak Ibu, bisa aja kali ya semuanya bisa. Semua tipe Toyota Semua tipe Toyota. bisa bantu. NIK 2025 masih tersedia unit apa? Untuk VIN 2025 kita masih ada HS komuter itu warna putih dan Hilux kerangga. Oke, HIS itu mobil ini ya, mobil niaga ya? Ya, jadi untuk bos-bos travel atau rental yang mau permajaan mau nambah unit langsung aja hubungi Parjo Itu ada Toyota. diskon? Ada. Ada ya? Wah. Lagi-lagi untuk diskon langsung aja. Langsung aja Nego telepon ya? sampai deal, syaratnya gampang banget, tinggal ketemu aja Sherlock kantor atau rumah Bapak Ibu, langsung aja. Oke. Om, di depan kita ini kelebihannya apa nih? Kita mau tanya untuk Fortuner 4x2 ya? Betul. Nah, untuk kelebihan Fortuner ini ya, pertama mesin ya, kita udah pakai 2.8 guys ya, bukan 2.4 lagi, 2800 cc-nya gitu kan. Jadi dibanding kompetitornya ya dia masih 2.4 gitu kan. Kita sudah pakai 2.8 untuk mesinnya, jadi lebih bertenaga. Ini ada mobil 7 seater ya Om ya? Betul. Jadi kalau misalnya dibawa mudik, apalagi jalan Sumatera, Kalimantan, bisa juga ya Om ya? Bisa banget. Ini mobil multifungsi, dipakai ke mall bisa, medan berat bisa, gitu kan, semi off road bisa, lengkap. Oke, ini nih udah berasa gagah banget ya. Betul. Karena emang bodinya sendiri gede. Om, kita mau tanya kalau misalnya ada mobil lama pengen di-trade-in, Omnya bisa bantu. Thank you Om, diingetin. Kita ada program trade-in ya, itu khusus Fortuner dapat tambahan cashback 5 juta. Cashback 5 juta? Betul. Oke, berarti Bapak Ibu kalau misalnya di luar nggak cocok ya harganya,
Sama Om Parjo mungkin cocok nih, karena emang ada cashback 5 juta ya. Betul. Otomatis tertinggi tuh untuk harganya. Tanya-tanya aja untuk mobil lama ke mobil baru nanti bisa Boleh. diproses semua ya Om ya? Bisa. Jadi semua, sorry saya potong. Untuk semua mobil, itu nggak hanya Toyota ya, mobil lamanya, mau merek apapun bisa. Gitu kan. Jadi nggak terpaku hanya Toyota. Jadi semua mobil lamanya, mobil merek apapun bisa. Rating ke mobil baru Toyotanya, bisa banget. Itu. Oke. Nah untuk test drive-nya ada nggak Om? Untuk test drive, bisa dibicarakan sih ya. Bisa dibicarakan ya. Tapi yang pasti ada ya? Kita usahakan. Kita usahakan. Langsung aja kalau bisa, kalau mau test drive Amin 2 sih ya, kita harus nyiapin dulu gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus tektokan dulu. Jadi kabarin aja mau di mana, jam berapanya. Jangan dadakan gitu. Yang dadakan. Benar, karena emang unitnya sendiri mesti pusat ya Om. Betul. Tuh. Tapi ini ada test drive-nya. Nanti Bapak Ibu cobain aja kalau misalnya mau nyobain. Yang pasti udah enak banget ya. Udah gede untuk cc-nya, nyaman juga ya Om ya. Penggerak 4x4, 4x2 juga tersedia. Ya. Nah untuk proses sendiri luar kota bisa nggak Om? Nah, ini kelebihan di Parjo Toyota ya, kita bisa kirim-kirim se-Indonesia Raya ya Bapak Ibu. Jadi yang mau detailnya, lebih lengkapnya, jelasnya langsung aja di WA atau di telepon. Kita diskusi sampai deal. Gitu Om. Ya gue sampai deal ya. Pedil. Bapak Ibu langsung aja hubungi Om Parjo nih. Untuk warga Toyota yang mau meminang Fortuner ini, langsung aja hubungi di Parjo Toyota di 0813 2008 0131. Jangan sampai kehabisan, karena ini warna favorit, warna putih. Oke, warna putih favorit ya. Favorit. Tapi ada tambahan nggak nih Om harganya? Nah, untuk yang 681 300 itu ini untuk warna putih. Oh, jadi oke. untuk yang warna hitam, silver, grey, tinggal dikurangin ini 3 juta dari harga 681 300 gitu. Oke, berarti lebih murah lagi ya? Ya. Emang kalau putih memang favorit sih. Ya. Banyak banget dicari. Nah, Om, setelah ini kita akan review nih perbandingan dengan Pajero ya. Bapak Ibu kalau misal rencana mau beli mobil ini dengan nonton perbandingan Fortuner dan Pajero, mungkin Bapak Ibu lebih kesini ya, karena emang banyak banget kelebihannya. Setelah ini kita akan review selengkapnya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya di channel review mobil. Fortuner dan Pajero adalah dua SUV diesel paling populer di Indonesia. Kali ini kita akan bandingkan varian paling seriusnya. Nah, apa aja kelebihannya? Kita review selengkapnya. Di bagian depan dilengkapi dengan lampu by beam LED proyektor berwarna putih, dan menariknya lampu senya berada di bagian bawah. Sudah dilengkapi dengan lampu LED juga. Di bagian depan menariknya mobil ini sudah dilengkapi dengan corner sensor di bagian kanan kirinya, karena memang sudah mendukung fitur ADAS di bagian atasnya. Klemnya sudah menggunakan lampu LED dan juga finishing dari housingnya berwarna black glossy yang sangat sporty. Nah, kita cek untuk bagian bumpernya. Di bagian bumpernya sudah dilengkapi dengan bumper yang lumayan tebal ya. Ada body kitsnya di bagian depan berwarna putih, perpaduan dengan warna grey dan juga black dove, black glossy juga ada. Terdapat kisi-kisi ruang terbuka di bagian atasnya. Lalu menariknya lagi sudah dilengkapi dengan kamera 360 atau kamera 360. Di bagian grillnya sendiri dia terpisah di bagian atas dan di bagian bawah dengan bentuk yang sama, tapi berbentuknya seperti gelombang. Di bagian tengah dilengkapi dengan logo Toyota. Nah, untuk logo Toyotanya sendiri dia terlihat lebih premium ya, karena memang ada covernya di bagian sini dengan warna black glossy dan juga perpaduan dengan warna chrome, serta ada lapisan kaca di bagian sini ya. Jadi memang menarik banget untuk logonya sendiri, berbeda dengan logo Toyota yang kebanyakan. Bagian atas dilengkapi dengan radar Toyota TSS ya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Untuk radarnya sendiri bentuk kamera di bagian situ. Dan menariknya mobil ini, untuk lebarnya dia lebih unggul daripada kompetitornya, di mana untuk lebarnya sendiri di 1,855 mm. Sedangkan untuk kompetitornya di 1,815 mm. Artinya mobil ini lebih unggul 30 mm untuk lebarnya ya. Namun untuk panjangnya Toyota Fortuner dia lebih unggul di Pajero ya, karena untuk Pajero sendiri dia sudah menggunakan panjang bodi sekitar 4,840 mm. Sedangkan untuk Fortuner dia 4,795 mm. Untuk tingginya dia sama ya, karena memang untuk Pajero dan Fortuner dia memiliki tinggi yang sama di 1,835 mm. Nah, menariknya satu lagi, mobil ini ternyata dibanderol dengan harga yang lebih murah daripada kompetitornya di Pajero. Karena memang untuk mobil ini di tipe yang setara lebih rendah, Bapak Ibu bisa cek, nanti kita tampilin untuk harganya. Nah, sekarang kita review bagian mesinnya. Guys, untuk mesinnya sendiri Toyota Fortuner sudah dilengkapi dengan mesin yang sudah powerful banget ya. Dengan mesin diesel 2800 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi VNT Turbo Intercooler. Dengan tenaga 203 PS pada 3300 rpm. Dan torsi maksimal di 500 Nm pada 1600 sampai dengan 2800 rpm. Berbeda dengan kompetitornya hanya dibekali mesin 2000 cc dengan tenaga di 101 PS
dan juga torsi di 430 Nm. Untuk mesinnya jauh lebih unggul di Toyota Fortuner. Nah, di bagian atas sudah dilengkapi dengan peredam kap mesin. Oke, lanjut kita ke bagian samping. Sekarang kita geser ke bagian samping. Untuk spionnya sudah dilengkapi dengan spion berwarna black glossy ya. Sebenarnya ini mobil nggak two-tone, tapi memang untuk finishingnya sendiri dia berwarna black glossy. Dan juga terdapat lampu sign, sudah dilengkapi dengan auto retract, auto folding, dan juga electric mirror, serta kamera 360 di bagian bawah. Dan menariknya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi pada saat mobil ini berkendara, ada mobil lain ingin mendahului dari kanan atau kiri, Bapak Ibu tenang aja karena memang terdapat lampu indikator yang akan menyala di bagian spionnya, menandakan agar lebih berhati-hati lagi. Sama untuk kompetitornya juga sama ya, sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, jadi nggak ada perbedaan. Nah, di bagian kaki-kakinya sudah dilengkapi pelek yang sama dan juga ketinggian yang sama. Ternyata nggak ada perbedaan dengan kompetitornya. Kita cek untuk kaki-kakinya sudah dilengkapi dengan pelek 18 dengan profil ban 265/60. Rem depannya sudah menggunakan rem cakram dan juga sudah dilengkapi teknologi ABS, EBD, VSC, dan juga Hilta Assist, serta sudah dilengkapi dengan TPMS. Untuk finishing dari peleknya sendiri dia tampil lebih sporty karena untuk peleknya sendiri memakai single tone berwarna black dove yang sangat garang banget kalau kelihatannya. Dan bannya juga sudah dilengkapi dengan ban yang premium dengan merek Greenstone. Di bagian atas terdapat fender yang seolah lamnya tuh sampai dengan roda bagian belakang. Menariknya di sini terdapat mudguard ya. Jadi ada mudguard penahan lumpur. Jadi Bapak Ibu kalau misal berkendara di luar kota di tempat yang becek atau lumpur, ternyata di sini sudah dilengkapi dengan pelindung mudguard, membuat Bapak Ibu lebih enak kalau berkendara. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan footstep. Jadi Bapak Ibu ada bantuan kalau misal mau masuk ke dalam karena ini lumayan tinggi ya. Jadi kalau misal nggak ada ini lumayan PR juga kalau misal Bapak Ibu mau masuk ke dalam. Di sini juga terdapat talang air dan ini include pada saat pembelian. Di bagian paling atas sudah dilengkapi dengan roof rail atau roof rack. Jadi Bapak Ibu kalau lagi berkendara di luar kota kurang untuk bagasinya, tinggal tambah aja box bagian atas, jadi kapasitas bagasinya jadi lebih. Nah, untuk handle pintunya sudah di finishing berwarna black glossy sama seperti spionnya. Jadi untuk pelek, spion, dan juga handle pintunya memberikan kesan lebih sporty dan juga lebih gagah karena memang warnanya sendiri di finishingnya cakep sih, warna black glossy. Sudah dilengkapi dengan tombol smart entry dan juga sudah menggunakan model tarik di bagian belakang, sama untuk handle pintunya sudah menggunakan model tarik dan juga berwarna black glossy. Satu lagi yang paling menarik ada tarikan bodi di bagian sini. Jadi membuat mobil ini terasa lebih gagah banget. Apalagi dengan tampilannya yang besar dan juga lebar. Di bagian belakang untuk kaki-kakinya sama seperti kaki-kaki bagian depan. Namun untuk kaki-kaki belakang sudah dilengkapi dengan rem cakram. Artinya sudah double disc. Di bagian samping untuk kompetitornya nggak ada perbedaan ya, baik ground clearance dan juga rem cakramnya nggak ada perbedaan dengan kompetitornya. Kita cek langsung ke bagian belakang, apa yang spesial kita cek langsung. Guys, di bagian belakang Fortuner tetaplah Fortuner ya, dia tidak hanya memiliki bodi yang besar, tapi juga desain yang oke banget, karena memang desainnya sendiri tampil lebih oke dengan semua kombinasinya. Kita cek satu-satu. Di bagian atas sudah dilengkapi dengan antena model shark fin antena. Dan juga terdapat true spoiler yang lebar dan juga gagah banget nih. Untuk spoilernya ini include ya, Bapak Ibu nggak perlu lagi beli terpisah karena memang sudah dapat langsung dari pembeliannya. Di bagian sini terdapat high moon stop lamp dan juga untuk kacanya sudah dilengkapi kaca defogger yang anti embun, sudah dilengkapi wiper belakang. Di bagian tengah terdapat logo Toyota dan sini. Jadi untuk tarikan garis bodinya ya, dia nyambung sampai ke bagian belakang. Terkesan lebih oke ya dan juga lebih mewah untuk di Fortuner. Sebenarnya kalau misal boleh milih Pajero atau Fortuner lebih ke sini ya kalau saya, karena memang untuk tampilan sendiri memberikan kesan yang lebih sporty. Di bagian bawah terdapat emblem Fortuner dan ini warna black glossy ya. Oke. Untuk lampu-lampunya sudah dilengkapi dengan lampu-lampu yang sudah LED semua ya, baik lampu rem, lampu depan, lampu belakang, dan juga lampu sign serta lampu mundur. Semuanya sudah LED semua. Sama dengan Pajero juga sudah LED semua, jadi nggak ada perbedaan. Menariknya di sini ada emblem 2 titik. Artinya mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin lumayan besar ya. 2800 cc berbeda dengan Pajero yang memakai mesin 2400 cc. Jadi untuk cc-nya sendiri lebih besar di sini, artinya lebih bertenaga. Mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, jadi depan, samping, dan belakang terdapat kamera 360 yang kalau misal Bapak Ibu berada di jalan atau berada di tempat parkir itu memudahkan untuk Bapak Ibu parkir
Menariknya lagi, satu lagi yang paling menarik, mobil ini sudah dilengkapi dengan 5 titik parkir sensor. Sedangkan untuk kompetitornya masih menggunakan 4 titik parkir sensor. Artinya untuk sensornya sendiri lebih banyak di sini. Finishing dari undergutnya dia tidak terlalu besar, tapi sebenarnya ini malah memberikan kesan yang oke ya. Karena untuk bagian atas besar, di bagian tengah juga kelihatan gagah. Kalau finishingnya di bagian bawah besar, jadi mungkin agak kurang spesial. Nah, ini dibikin minimalis, jadi ada logo GR-nya, ada logo GR di bagian tengah, dan warna black glossy dengan perpaduan black dove dan juga warna grey di bagian bawah, menjadikan lebih istimewa lagi. Jadi memang untuk desainnya sendiri ini cocok banget kalau misal untuk bumper-bumper seperti ini. Di bagian kanan kirinya sudah dilengkapi dengan lampu reflektor. Oke, menarik di bagian belakang untuk Pajero atau Fortuner, Bapak Ibu lebih pilih yang mana nih, Pajero atau Fortuner? Tapi sebelum itu kita cek untuk interior di bagian dalam. Nah guys, untuk door trimnya dia warna hitam dengan lapisan berbahan kulit dan juga jahitan berwarna putih di bagian sini. Terdapat tweeter speaker di bagian atas, dan untuk handle pintunya sudah dilengkapi dengan handle pintu berwarna chrome. Tombol-tombolnya sudah dilengkapi dengan electric mirror, tombol untuk menutup dan membuka spion, tombol central lock, dan juga tombol power window ya, yang sudah auto di semua kaca-kacanya ya. Terdapat cup holder dan juga door pocket. Di bagian paling bawah ada lampu kabin berwarna kuning memakai bohlam halogen, serta speaker yang cukup besar. Di bagian sini terdapat body kits dengan tulisan JR, stainless berwarna silver ya. Untuk joknya, nah ini joknya sudah dilapisi kulit yang cukup solid ya, dengan jahitan berwarna putih dan logo JR di bagian atas. Untuk headrestnya sudah bisa di-adjust dan diatur ketinggiannya, dan sudah dilengkapi dengan electric seat. Jadi untuk pengaturan maju mundur, sandaran serta maju mundurnya sudah dilengkapi dengan electric seat bagian driver dan juga di bagian penumpang depan. Jadi sudah elektrik semua. Lanjut kita review ke bagian interior dalam. Nah, untuk masuk bagian dalam memang ini lebih tinggi ya daripada mobil biasa, tapi sudah dilengkapi dengan footstep dan juga pegangan tangan di bagian sini. Jadi memberikan akses yang lebih gampang kalau misalnya Bapak Ibu ingin masuk bagian dalam. Nah, karena memang mobil ini dilengkapi dengan 4x4 dan juga 4x2, otomatis mobil ini mobil-mobil off-road ya, mobil-mobil yang kalau misalnya Bapak Ibu senang touring, ini cocok banget ya. Torsi yang besar dan juga tenaga yang besar. Medan-medan yang sulit bisa dilalui dengan mobil yang satu ini. Perbedaan dengan Pajero dan Fortuner sebenarnya untuk tampilannya, kalau saya pribadi lebih senang ke sini ya, karena untuk Fortuner sendiri dia lebih banyak warna-warna black glossy yang seperti tadi, memberikan kesan yang lebih sporty dan juga tampilan yang lebih oke banget. Kita cek di bagian setirnya, dia sudah dilapisi kulit. Terdapat tombol-tombol seperti tombol mode, tombol audio steering switch, tombol mengangkat dan menutup telepon. Di bagian sebelah kanan terdapat tombol untuk cruise control yang sudah ada aktif dan juga lane keeping assist. Menariknya mobil ini dilengkapi dengan pedal shift. Jadi Bapak Ibu bisa berkendara matic dan juga manual ya dengan bantuan pedal shift di bagian sini. Nah, untuk di bagian belakang setir sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper depan dan juga wiper belakang yang sudah intermitan. Di bagian tuas sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu-lampu depan dan juga lampu sein. Untuk setirnya sendiri sudah bisa diatur tilt dan juga teleskopik ya, bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Untuk speedometernya dia masih menggunakan model jarum jam dan juga di tengah terdapat MID. Berbeda dengan kompetitornya yang lebih unggul, sudah dilengkapi speedometer yang digital. Tapi ini Bapak Ibu sesuai selera ya, kalau memang mobil-mobil off-road sebenarnya lebih oke di bagian speedometer yang seperti ini ya. Jadi lebih kayak mobil-mobil petualang. Nah, di bagian MID-nya terdapat indikator seatbelt, indikator lampu-lampu depan dan juga lampu sein, indikator cruise control-nya, jadi lengkap untuk di bagian MID-nya. Bagian sebelah kanan banyak tombol di bagian sini ya. Ada tombol engine start-up dan juga cup holder yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup di bagian sebelahnya. Di bawah sudah dilengkapi dengan tombol parking assist, security, dan juga tombol untuk power back door atau power tailgate yang sudah elektrik ya. Untuk bagasinya sudah elektrik. Nah, di bagian bawah ada pedal gas dan juga pedal rem. Untuk dashboardnya terlihat kokoh. Jadi kalau misalnya Bapak berkendara mobil ini memang sesuatu yang oke banget ya. Di bagian sini ada kisi-kisi AC, ada jam, ada tombol lampu hazard. Untuk height ini dia berada di tengah ya, bukan menggunakan model floating, tapi
Memang di bagian dalamnya udah cukup lengkap, sudah terdapat M Toyota untuk aplikasinya. Ada juga Apple CarPlay, Android Auto, USB, radio, musik, telepon, dan juga untuk pengecekan saldo e-money bisa dari head unitnya. Untuk AC-nya sudah full digital. Terdapat banyak tombol, termasuk tombol dual zone, AC, defogger, sirkulasi udara dalam saja, arah semburan ke badan atau ke badan kaki, front defogger, rear defogger, dan juga udah AC-nya sudah bisa diatur ini ya, diatur dual zone. Di bagian bawah ada power outlet dan juga sudah dilengkapi dengan wireless charging. Di sini ada cup holder yang bisa dibuka juga ditutup. Untuk transmisinya sudah dilengkapi dengan transmisi automatic. Jadi mobil ini bukan menggunakan CVT ya, karena untuk CVT medan-medan yang sulit sebenarnya nggak direkomendasiin ya. Untuk tanjak-tanjakan itu untuk blok mesinnya bakal bermasalah kalau misal Bapak Ibu tetap paksain pakai CVT. Nah ini dia sudah menggunakan model automatic konvensional atau AT. Dipadu dengan pedal shift tadi bisa berkendara manual dan juga matic. Untuk kelebihan dari automatic konvensional atau automatic sendiri dia lebih unggul ya dari CVT, karena memang di medan-medan yang sulit dia lebih unggul. Untuk perawatan lebih murah dan irit bahan bakar juga. Di sini banyak tombol, termasuk tombol mode berkendara, ada Eco, normal, sport, dan juga tombol VSC. Untuk rem tangannya masih menggunakan rem tangan manual ya, berbeda dengan komputernya sudah elektrik. Tapi memang untuk mobil-mobil, sekali lagi untuk mobil-mobil off-road kurang lengkap kalau misal rem tangannya elektrik ataupun speedometernya yang digital. Dia tidak memberikan kesan yang lebih petualang banget. Kalau ini kan lebih enak nih berkendara yang sudah sporty juga. Untuk ambresnya sudah dilapis dengan kulit dengan jahitan berwarna putih, dan di bagian dalam cukup luas dan juga dalam, jadi Bapak Ibu bisa taruh apapun di bagian sini. Handphone, kalau misalnya mau taruh handphone bisa taruh 20 handphone juga bisa sih taruh sini, karena memang luas dan juga dalam. Kita cek di bagian depan ya. Di bagian depan sudah dilengkapi dengan laci penyimpanan yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Ada tempat laci lagi di bagian sini dan sudah bisa dibuka dan juga ditutup, dan terdapat AC di bagian dalamnya. Jadi kalau misal Bapak Ibu punya makanan ditaruh di sini bisa dingin ya lebih lama. Untuk dashboardnya sudah dilapis dengan kulit dan ada emblem Fortuner. Untuk pegangan tangannya sudah menggunakan model rear track. Nah untuk sun visornya sudah terdapat lampu dan juga kaca ya. Untuk keduanya lampunya LED berwarna putih kanan dan kiri. Dan juga terdapat storage tempat kacamata di bagian sini. Nah untuk kaca spionnya sudah dilengkapi dengan kaca spion yang auto dimming, serta terdapat perangkat ADAS di bagian sini ya, TSS, Toyota Safety. Langsung kita cek ke bagian baris kedua. Sebenarnya ini mobil sudah sangat luas dan juga besar ya, tapi kita cek apakah di baris kedua worth it. Kita langsung ke baris kedua. Guys, di baris kedua untuk door trimnya sama seperti door trim bagian depan ya. Warna black top, sudah dilapis dengan kulit yang solid dan juga terdapat jahitan berwarna putih. Untuk handle pintunya dilapis dengan warna chrome dan juga terdapat tombol power window yang sudah auto. Di bagian bawah sudah dilengkapi dengan cup holder, door pocket, dan juga speaker yang cukup besar. Nah menariknya di bagian sini juga ada footstep ya sampai ke bagian belakang, dan juga terdapat body kit di bagian sini dengan logo GR. Kita masuk bagian dalam. Di sini ternyata nggak ada pegangan tangan ya, hanya ada pegangan tangan yang model rear track. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen masuk, ini cukup pegang di bagian sini aja nih. Nah, secara desain Fortuner memang lega ya, tapi untuk headroomnya agak sedikit mentok, tapi untuk tinggi 168 cm ini aman sih. Kita cek di bagian depan ya. Di bagian depan ada seat back pocket kanan dan kiri dan juga hook. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau taruh apapun sini bisa digantung ya. Ada power outlet 12 volt, ada laci kecil. Di bagian bawah kosong, nggak ada apa-apa. Menariknya terdapat karpet GR ya, jadi Bapak Ibu ini udah include juga untuk GR-nya. Sampai ke dengan bagian bawah karpetnya juga ada logo GR. Untuk joknya sama seperti jok bagian depan, sudah dilapis dengan kulit yang solid ya. Dan juga terdapat 3 buah headrest. Di bagian tengah juga tentunya sudah dilengkapi dengan armrest. Dan juga dapat cup holder yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Terdapat isofix juga, Bapak Ibu kalau misal punya baby bisa taruh isofix. Untuk seat beltnya di bagian tengah juga kebagian. Kita cek di bagian-bagian atasnya ada kisi-kisi AC.
Dan juga pegangan tangannya sudah bisa retract. Ini tempat pengaturannya. Lampu kabinnya berwarna putih dan di sini dilengkapi dengan rear seat entertainment. Jadi Bapak Ibu di bagian belakang bisa buat nonton juga ya. Ini untuk keluarga Bapak Ibu kalau misal perjalanan jauh, bosan, tinggal pakai aja. Rear seat infotainment di bagian sini. Dan ini sudah touchscreen juga ya. Kita tutup. Nah, kita langsung ke bagian baris ketiga. Kita cek apakah lega. Langsung kita ke baris ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke baris ketiga. Untuk aksesnya bisa dilipat dan juga ditekuk ya. Nah, untuk masuk ke baris ketiga, Bapak Ibu, kalau misal masuk ke sini lumayan lega ya, karena memang untuk joknya sendiri bisa ditekuk dan juga dilipat. Untuk tinggi 165, untuk tinggi 168 cm. Lumayan mentok. Untuk joknya ternyata bisa di cleaning ya. Dan ini cukup rebah. Nah, lebih rileks ya. Jadi tidak terlalu kayak tadi mentok banget. Untuk kanan kirinya sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang bisa retract. Terdapat AC juga di bagian baris ketiga ya. Ada lampu kabin berwarna kuning di bagian sini. Untuk bagasinya dan di baris ketiga. Kanan kirinya terdapat storage. Jadi Bapak Ibu kalau misal taruh botol minum di bagian sini juga bisa ya. Nah, kesan yang ditangkap dari mobil ini adalah mobil keluarga yang kalau misal Bapak Ibu hobi off-road atau di jalan-jalan yang medan yang sulit, ini cocok banget ya. Dan kita cek di bagian bagasinya, apakah worth it? Langsung aja kita cek. Oke, sekarang kita sampai juga ke bagian bagasinya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan power back door atau power tailgate, jadi tinggal pencet aja. Untuk membukanya sendiri terdapat 4 akses ya, terdapat akses di bagian sini, tombol dan juga kick sensor, tombol di bagian driver dan juga tombol di bagian kunci kilasnya. Nah, kita langsung cek di bagian dalam. Di bagian dalam karena ini penggeraknya penggerak belakang, jadi nggak ada yang namanya storage ya di bagian bawahnya. Tapi kalau misal Bapak Ibu butuh bagasi yang lebih lebar lagi dan juga lebih luas lagi, maka untuk jok baris ketiga bisa ditekuk dan ini bisa dilipat juga. Pada saat ditekuk dia tidak rata dengan lantai, tapi Bapak Ibu bisa rata dengan lantai kalau misal Bapak Ibu lipat ya. Nah, jadi pelipatannya sendiri seperti ini ya, dan sudah rata dengan lantai. Bapak Ibu kalau misal mau taruh barang yang lebih banyak bisa ya. Misal kurang di bagian baris kedua juga bisa ditekuk dan juga dilipat, otomatis bagasinya cukup dan juga lumayan luas. Di bagian sebelah kiri terdapat toolkit dan juga dongkrak ya. Dan untuk ban cadangannya di bagian bawah yang masih menggunakan model kaleng atau temporer. Oke, kita tutup untuk bagasinya. Nah, kesimpulannya mobil ini adalah mobil yang cukup worth it ya, dengan tampilan dan desain yang oke banget. Tampilannya sendiri dengan warna black glossy di bagian samping kanan dan kiri yang memberikan tampilan yang tidak seperti mobil biasanya. Nah, satu lagi yang menarik dari mobil ini tadi mesinnya ya, mesinnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan penggerak belakang dan juga sesi yang lebih besar daripada kompetitornya. Menarik banget misal Bapak Ibu butuh mobil-mobil yang off-road dengan bodi yang besar dan juga tampilan yang gagah. Bapak Ibu kalau misalnya ada mobil lain yang ingin direview, silahkan tinggalkan di kolom komentar, kita akan review di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, salam review mobil.